Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Senang sekali saya Donald Tungkagi kembali menyapa Anda langsung dari Gedung Rektorat lantai 4 Studio Kehumasan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Teman-teman, pada talkshow dengan tema mengenal lebih dekat fakultas dan jurusan, pada kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat penting, yaitu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kami sebut dengan hormat Pak Dr. Muhibbuddin MSI. Ya, biar kita bisa mengenal lebih dekat, kita persilakan Pak Doktor, Pak Dekan untuk memperkenalkan diri beliau. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Donald. Saya sebut sahabat ya supaya lebih akrab. Alhamdulillah, media kita ini menyatukan secara akademik dan juga secara silaturahmi kita akan terjalin. Alhamdulillah. Saya ini mewakili segenap pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, salah satu fakultas yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya pribadi dikenal dengan nama Muhibbuddin karena jenjang sekolah S1, S2, S3 maka dikenal dengan Dr. Muhib. Saya diberi amanah menjadi dekan semenjak 2017 sampai saat ini. Alhamdulillah, di samping saya sebagai unsur pimpinan ada beberapa wakil dekan, yaitu wakil dekan 1, mungkin saya sebut namanya Dr. Muhdar HM ST SEMM, wakil dekan 2 Ibu Dr. Haja Sri Dewi Yusuf SEMM, wakil dekan 3 Bapak Dr. Haji Sofyan SEMA. Itulah unsur pimpinan kita di wakil dekan. Kemudian kami ini ada 4 prodi gitu. 4 prodi. Prodi ekonomi syariah, ekonomi perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Mungkin luar gitu biasa. ya. Kira-kira Pak, ini pemirsa mungkin ingin mengetahui sumber daya manusia. Itu kan penting juga untuk pengembangan dunia pendidikan. Kira-kira sumber daya manusia yang ada di FEBI saat ini seperti apa gambarannya Pak? Ya baik, saya bagi 3 dulu ya. Yang pertama adalah tenaga pendidik, dosen, kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa itu sendiri. Kami dari tenaga pendidik kurang lebih 35 orang gitu. Baik itu dosen, katakanlah dosen senior karena lebih duluan masuk ke Institut Agama Islam Negeri ini, dan dosen yang baru termasuk CPNS yang baru. Jumlah totalnya 35 orang gitu. Alhamdulillah saat ini sudah 9 orang yang doktor. Alhamdulillah. 9 orang doktor, kemudian 3 orang kandidat doktor. Selebihnya itu proses gitu. Kemudian di tenaga kependidikan kurang lebih ada 10 orang juga yang akan membackup seluruh administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau pengurusan mahasiswa. Mahasiswa kami totalnya adalah 869 orang. Ya. Totalnya itu FEBI hampir 1000 ya. Iya, 899 yang terdaftar di FEBI. Alhamdulillah. Meskipun fakultas baru, ini fakultas yang paling bungsu ini. Tahun berapa Pak ini? Iya, 2015 kami mekar lah, katakanlah mekar dari. Jadi awalnya kami ini adalah salah satu jurusan dari Fakultas Syariah. Jadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Salah satu jurusannya adalah Ekonomi Islam gitu. Tahun 2015 karena progresnya meningkat baik dari segi tenaga pendidik maupun mahasiswa, maka berkat perjuangan pada waktu itu Pak Dr. Haji MAG selaku dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dibantu dengan rekan-rekan yang berusaha memang untuk membangkitkan IAIN ini, maka lepaslah Ekonomi Syariah menjadi sesuatu yang lebih besar lagi fakultas. Alhamdulillah sampai saat ini meskipun dia belakangan lahir, tapi memang gaungnya besar ya. Di tengah-tengah kampus memang ketika mengenal FEBI, maka disitulah tempat-tempatnya orang-orang hebat, seksi dan seterusnya. Katakanlah ada semua di situ. Kenapa? Karena memang
Kalau melirik dosennya yang masih terbilang banyak muda, kemudian mahasiswanya memang nampak kelihatan berbeda lah dibandingkan dengan yang lain menurut kami ya. Karena itulah menjadi jaminan di tengah-tengah masyarakat ketika kami mengkampanyekan bagaimana sebenarnya prospek ketika kita kuliah di FEB ya seperti itulah. Jadi menarik ini Pak. Kira-kira alasan untuk ini kan mau penerimaan mahasiswa baru nggak lama lagi. Kira-kira alasan kenapa calon mahasiswa itu memilih FEB? Oh betul ya. Kira-kira menurut Bapak apa ya? Nah, itu juga, itu sering kami jumpai di tengah-tengah masyarakat, baik secara resmi kami counseling bersama dengan tim kami, ataukah mungkin kami bergerak untuk mensosialisasikan kampus kami dalam bentuk pengabdian masyarakat. Memang banyak sih pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira kalau kita kuliah IAIN ini mau kerja apa sebenarnya ini kan? Apalagi daerah modernitas saat ini, daerah kekinian kini kan lebih banyak kepada humaniora atau saintik. Kita diperhadapkan bagaimana merespon tantangan zaman. Maka FEB sebenarnya tampil, saya katakan unik karena di dalamnya kita berbasis ekonomi dan bisnis, tetapi dibungkus di backup dengan agama. Maka tawaran pertama kami adalah bagaimana nuansa-nuansa agama itu masuk dalam dunia realitas. Misalnya satu, entrepreneurship. Ya, ini yang menjadi gaung besar di tengah-tengah sekarang ini konteks kekinian. Jadi entrepreneur adalah suatu usaha bagaimana membackup mahasiswa itu mampu ada jiwa bisnis. Jadi di samping ada tataran teoritis, juga aplikatifnya ada. Jadi mungkin di dunia-dunia akademik belajar bagaimana manajemen keuangan, bagaimana berbisnis yang baik. Tetapi juga diajarkan bagaimana berbisnis. Ya, tentunya berbisnis yang syar'i sesuai dengan konteks apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Maka tawaran kami yang pertama di tengah masyarakat, apalagi berhadapan dengan orang tua calon-calon mahasiswa, pertama anak-anak insya Allah nanti akan kami didik bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneurship yang muslim ya, punya kompetensi keilmuan dan juga akhlakul karimah ya, basic agama ada. Itu satu. Yang kedua, karena kami ada 4 jurusan, jadi ekonomi syariah, perbankan syariah juga, jadi praktisinya nanti, jadi apalagi di dunia sekarang lembaga keuangan seperti perbankan sangat dibutuhkan. Apalagi syariah ya Pak, belakangan akan dari syariah. Data sekarang ini kan masih sangat dibutuhkan ini. Ya, basic-basic yang memang menguasai perbankan secara ilmu, pure keilmuan, juga basic keislamannya juga dibutuhkan. Maka perbankan syariah lahirlah untuk merespon keinginan masyarakat. Jadi praktisi, jadi entrepreneurship, praktisi dalam hal perbankan, kemudian konsultan ekonomi. Saat ini yang sangat dibutuhkan karena dana-dana di keuangan desa itu sangat dibutuhkan pendampingan. Ada banyak keuangan yang memang baik dari segi perencanaan, aplikasi dan evaluasi kewalahan bendahara-bendahara di desa. Maka tampillah manajemen keuangan syariah. Salah satu jurusan kami membackup mereka, bagaimana memfasilitasi mereka menyusun perencanaan keuangan, aplikasinya bagaimana mengevaluasi sehingga betul-betul terarah apa yang diinginkan oleh dana desa tersebut. Maka salah satu jurusan kami akan mampu seperti itu, dan itu sudah dibuktikan. Jadi dosen-dosennya kemudian kerjasama dengan mahasiswa turun ke lapangan, berusaha untuk membantu. Beberapa bulan yang lalu kami adakan seminar seperti itu. Jadi prospeknya untuk yang alumni semua itu jelas Pak. Jadi ada jaminan dari institusi sendiri untuk lulusannya itu memang berkualitas. Wah, luar biasa. Ini patut dijempol saya kira. Alhamdulillah. Kemudian ini juga Pak, tentang fasilitas, itu kan butuh fasilitas ya Pak. Untuk menghadirkan lulusan alumni yang berkualitas itu butuh fasilitas. Sejauh ini FEB udah punya fasilitas seperti apa kira-kira Pak? Iya, saya kira itu sangat urgent. Prestasinya juga bisa. Betul, sangat urgent itu karena teori yang tidak didukung dengan aplikatif yang tentunya notabene-nya membutuhkan fasilitas di dalamnya, maka sangat dibutuhkan. Di kami di FEB alhamdulillah yang pertama, karena dibutuhkan di dalamnya adalah keuangan syariah, kami ada fasilitas yang lumayan gaungnya besar, yaitu adalah GIS, Galeri Investasi Syariah. Jadi mereka diajarkan lebih dini bagaimana berinvestasi saham dalam sistem syariah. Jadi mereka sudah diajarkan, teorinya ada, kemudian dimasukkan ke dalam lab, kemudian mereka memang langsung diajarkan secara praktisi, langsung diajarkan bagaimana berbisnis saham, dan mereka sudah banyak yang terlibat di dalamnya. Alhamdulillah banyak yang terlibat di dalamnya, meskipun mungkin dananya tidak terlalu besar karena memang kapasitas seorang mahasiswa. Itu yang pertama, GIS. Yang kedua adalah kami ada tax center. Tax center itu adalah pusat perpajakan. Jadi kami nanti perpanjangan tangan dari dinas perpajakan ketika ada konsultasi masalah perpajakan, atau boleh jadi perhitungan pajak itu sendiri, itu akan langsung ditangani oleh
akuntansi syariah, karena Tech Center ini adalah di bawah naungan akuntansi syariah, salah satu program studi kami ya. Di situ ada kerjasama juga. Di samping itu ada lab perbankan. Lab perbankan. Jadi memang sudah didesain layaknya seperti bank mini begitu. Jadi lengkap fasilitasnya di situ. Jadi ajarkan di bangku kuliah, di akademiknya kuliah misalnya secara teoritil mengenai bagaimana mengelola keuangan dan seterusnya perbankan syariah. Kemudian diarahkan ke lapangan nanti. Sebelum ke lapangan kan masuk dulu ke labnya, laboratorium mini ya perbankan itu. Ada laboratorium. Ada juga kami lab akuntansi. Ya, laboratorium akuntansi dalamnya mungkin akan diarahkan nanti ini mahasiswa bagaimana supaya mampu menghitung neraca keuangan dan seterusnya, yang segala sesuatu yang berkaitan dengan hitungan-hitungan atau matematik akademiknya nanti itu masuk di akuntansi syariah. Jadi kami alhamdulillah untuk sementara sih fasilitas lumayan lah. Lumayan membackup semua mata kuliah yang disajikan di program studi gitu. Luar biasa. Jadi demikian pemirsa, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan untuk calon-calon mahasiswa baru ini jangan pikir-pikir panjang untuk masuk ke FEBI. Tadi udah ada labnya, fasilitasnya lengkap. Jadi bagi Anda calon mahasiswa baru itu mendapat fasilitas yang dijamin mampu untuk meningkatkan kualitas Anda menjadi alumni yang siap pakai di lapangan. Saya kira itu kan tadi infrastruktur. Betul. Kalau terkait dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, kira-kira seperti apa itu, Pak? Iya, betul. Kerjasama ini sangat juga menentukan, karena disitulah nanti stakeholder akan berperan penting. Misalnya ketika alumni kami sudah selesai kuliah gitu, akan kemana gitu. Yang pertama kerjasama kami adalah perbankan, lembaga keuangan yang notabene-nya seperti perbankan. Saat ini Bank Syariah Mandiri dibuktikan juga karena alumni kita sudah ada yang kerja di situ, di Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, udah ada semua di situ. Lembaga-lembaga keuangan yang lain ada. Kemudian di Dinas Perpajakan kami juga sudah adakan MOU Dinas Perpajakan. Kemudian Badan Pengawas Keuangan ya sudah juga kami itu, karena di situ sangat membutuhkan perpanjangan tangan. Misalnya ketika ada audit keuangan, jurusannya kan ada di situ, manajemen keuangan syariah dan akuntansi syariah. Ada beberapa sih lembaga yang sudah bersinergi dengan kami. Luar biasa. Kalau jaringan alumni gimana Pak sejauh ini? Iya, jaringan alumni alhamdulillah sudah ada juga, sudah terbentuk. Jadi kita sudah berusaha untuk mendata alumni yang saat ini sudah bekerja, yang sudah tersebar, dan memang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi memang ada di Jakarta, kami mendata ada yang di Jakarta, di Sulawesi, baik itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, kemudian di Gorontalo itu sendiri. Itu sudah kerja semua? Sudah ada yang kerja di lembaga-lembaga keuangan. Luar biasa. Ini mungkin Pak terakhir ya. Tadi sempat kelupaan terkait dengan prestasi apa sih sejauh ini yang pernah dicapai oleh mahasiswa FEBI, dan kalau bisa dosennya juga kalau perlu. Kalau mahasiswa kami alhamdulillah mungkin ya tidak terbilang mungkin terekspos lah dibanding dengan kita kuliah-kuliah di Jawa misalnya. Tapi ada tercatat misalnya pernah perwakilan kami, tapi ini sih mungkin tidak ada kaitannya dengan kompetensi keilmuan ya, tetapi karena basicnya olahraga misalnya, pernah mengirim utusan lomba di kompetisi pertandingan lomba olahraga badminton mahasiswa, pingpong ya mahasiswa, tenis meja betul, tenis meja mahasiswa. Alhamdulillah pernah mengikuti perwakilan dari Provinsi Gorontalo. Itu kebetulan mahasiswanya adalah salah satunya dari FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis. Perwakilan provinsi. Yang kedua misalnya pernah mengikuti lomba kajian prestasi untuk menulis karya ilmiah. Pernah juga perwakilannya di seluruh Sulawesi. Alhamdulillah waktu itu FEBI juara 1. Tempatnya diadakan di Manado. Nah, kemudian yang bergerak di dunia investasi syariah, ada sering kali diadakan lomba-lomba di bawah naungan Galeri Investasi Syariah yang mungkin yang basicnya di Manado. Karena kami memang ini adalah perpanjangan tangan dari Manado juga waktu itu Galeri Investasi Syariah, maka alhamdulillah pernah beberapa kali menduduki juara 1 dan juara 2 yang jadi itu. Luar biasa. Ada lagi tambahan kira-kira Pak atau harapannya? Jadi harapan saya pertama mungkin ini penting sekali, karena memang dunia saat ini adalah ketika mahasiswa kita atau calon mahasiswa mau kuliah, pasti prospeknya adalah bagaimana berbicara tentang masa depan karirnya. Maka saya ingin menyampaikan janganlah ragu, karena ketika kita masuk di YN Sultan Hamid Gorontalo,
di samping basic keilmuannya murni misalnya, tetapi juga nuansa keagamannya patut diperhitungkan. Kita ini kan satu-satunya negeri, Institut Agama Islam Negeri yang ada di Gorontalo, itu secara umum. Kemudian secara khusus TVB itu menjanjikan untuk prospek kerjanya. Jadi kita di samping nanti kuliahnya akan diajarkan berbagai macam bentuk mata kuliah disajikan. Kelihatannya sih umum, misalnya manajemen, kemudian akuntansi, kemudian perbankan, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi fenomena misalnya bisnis saat ini. Tetapi semua itu dibungkus dengan nuansa keagamaan, misalnya akuntansinya syariah, manajemen keuangannya syariah, ekonominya ekonomi syariah. Iya, jadi diintegrasikan. Jadi berusaha untuk dikolaborasi antara dunia keilmuan secara umum dengan yang berbasis keagamaan. Maka saya menyampaikan kepada adik-adik mungkin yang apalagi saat-saat ini untuk proses mungkin sudah mulai tahap pendaftaran, jangan ragu masuk ke FEBI. Di kami insya Allah menjanjikan ada 4 prodi, ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Insya Allah di dalamnya ada banyak nanti peluang-peluang kerja yang siap menyambut adik-adik. Di antaranya tadi yang saya sampaikan, bisa menjadi praktisi, bisa menjadi seorang ekonom, bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi konsultan yang berbasis misalnya, bisa juga menjadi auditor ekonomi syariah, karena di dalamnya insya Allah akan ditempah mahasiswa-mahasiswa kita dengan basis keuangan yang berbasis Islam. Saya kira itu. Iya, sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sebegitu rinci terkait dengan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam di IAIN Gorontalo langsung oleh Pak Dekannya. Jadi ini sangat valid apa yang telah disampaikan. Jadi buat calon mahasiswa sekali lagi jangan pernah ragu untuk memilih FEBI sebagai pilihan utama ya Pak. Jangan menjadi pilihan kedua, pilihan utama. Ya, karena tadi sudah dijelaskan berbagai fasilitas yang akan adik-adik dapati nanti setelah berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi demikian untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kami dari Studio Kehumasan akan memberi penghargaan kepada Pak Dekan. Alhamdulillah. Karena sudah meluangkan waktu, meringankan langkah kakinya untuk berbagi di channel YouTube kita. Jadi ini saya serahkan. Oh iya. Mohon diterima. Hebat ya, ada penghargaan. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Pak Dekan karena sudah mau berkesempatan untuk hadir bersama kami untuk berbagi. Jadi kita nantikan pada promosi fakultas dan jurusan di edisi berikutnya. Sekian, saya Donald Tungkagi bersama Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sebut dengan hormat Pak Dr. Muhibbuddin MSI. Dari Studio Kehumasan Gedung Rektorat Lantai 4, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.